Shalom kekasih-kekasih Tuhan, renungan pada saat ini berjudul Mempercayainya. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita sama-sama mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, Engkaulah kekuatan dan perlindungan kami. Untuk itu tuntunlah langkah kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Kekasih-kekasih Tuhan, kebanyakan dari kita akan merasa sedih dan kecewa ketika kita itu sudah berusaha dan mencoba melakukan yang terbaik, namun tidak ada penghargaan dan kepercayaan dari orang yang ingin kita senangkan. Demikian juga halnya semua orang tua, saudaraku, mereka akan kecewa dan sedih bila anak-anaknya merasa ragu dan tidak mempercayainya. Hal yang sama juga dirasakan oleh pasangan kita ketika kita tidak dipercayainya. Dan yang lebih menyakitkan dan mengecewakan adalah orang yang kita sayangi lebih mempercayai orang lain daripada mempercayai kita. Apa yang kita rasakan itu ketika kita kurang dipercaya juga dirasakan oleh Allah Bapa kita, saudaraku, ketika kita kurang percaya dengan rencananya. Bapa kita di surga juga sedih dan kecewa ketika kita kurang mempercayainya. Bahkan kita lebih menuruti pengertian kita sendiri, dan yang lebih menyakitkan, kita lebih percaya kepada kuasa manusia daripada kuasanya. Hal inilah yang menyedihkan hatinya, saudaraku. Padahal keinginan Allah itu adalah selalu ingin memberi yang terbaik untuk hidup kita, karena kita ini adalah anak-anaknya. Dan Allah dipercaya bahwa kuasanya sanggup mengatasi persoalan kita. Amsal 3 ayat 5 mengingatkan kita, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Banyak dari antara kita yang menganggap bahwa berharap dan mengandalkan Tuhan itu sangat ribet. Harus menuruti kehendak Tuhan, bahkan belum tentu juga doa-doa kita seketika dijawab Tuhan. Tetapi beda lagi ketika kita mencari jawaban pergumulan kita dengan orang lain. Seringkali dalam tanda kutip lebih cepat mendapatkannya. Padahal solusi di luar Tuhan seringkali menimbulkan masalah baru, bahkan lebih berat daripada masalah sebelumnya. Saudaraku, kalau Allah sanggup membuat jalan di lautan, juga membuat mata air di padang gurun, bahkan yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, juga yang sudah mati dibangkitkannya, masihkah kita meragukan kuasanya? Saudaraku, percayalah dan berserahlah kepada Allah, sebab Allah sangat bisa kita percayai dan kita andalkan, sebab Dialah yang maha kuasa. Itulah alasan mengapa Allah kita dapat kita percayai untuk mengatur hidup kita, saudaraku. Berserahlah sepenuhnya kepada Allah, sebab rencana Allah adalah rencana yang terbaik. Terlepas apakah rencana itu digenapi dalam waktu yang cepat atau yang lama, dan melalui proses yang mudah ataupun sulit. Namun yang pasti, Allah akan bertindak memberi kebaikan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, kami serahkan seluruh aspek kehidupan kami kepadamu, karena kami percaya campur tangan-Mu memberikan jalan keluar yang terbaik atas segala masalah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.